Ya, setiap rumah kan pasti ada makhluk gaibnya ya. Oke. Ya, Gue udah panas. Gitulah. Clue aja, clue aja. Ya, Gimana? Duh, seru banget nih. demit kan banyak kayak kunti, pocong dan segala macam kan. Oke, tapi ada di sini. Ya ada, semua daerah itu ada. Ada, oke. Di sini ada? Ya ada. Di kita? Oke guys, tadi udah part pertama kita udah ngobrol-ngobrol tentang personalnya si Tami nih. Yeah. Nah yang kedua kita akan kulik-kulik lebih dalam lagi nih sesuai dengan suasananya kan nih Tam. Yeah. Tapi lu jangan ngebaca dulu nih ya kan, sabar. Karena kita mau ngeteh lagi nih tehnya black tea dari Tea Space nih. Jadi lu tau gak sih kalau ini nih teh premium ternyata. Iya, jadi teh premium tapi bisa didapatkan dengan harga terjangkau di Tokped yang tadi yang gue bilang ya kan, karena teh premium ini memang khasiatnya lebih dalam lagi buat kesehatan. Apa aja khasiatnya? Khasiatnya banyak banget, apalagi kalau misalnya lo stres ya kan, lo bisa banget nih relax dengan minum black tea. Nah, selain dia juga menjual dalam paket yang besar, ya kan, teh-teh ini ternyata masih ada nih yang paket kecilnya. Segini black tea-nya harganya cuma 25.000. Murah kan? Murah banget ya. Tuh. Nah, Coba. selain black tea ada juga white tea dan green tea. Tapi white tea ini karena dia lebih mahal ya kan, karena premium wajar mahal ya kan. Tapi bisa didapatkan dengan harga 50.000 aja gitu ya kan. Kantong ya? Pasti enggak. Jadi lo bisa nih bawa buat oleh-oleh nanti di Semuanya? Bengkulu. Boleh masukin di sini ya kan. Ini karena apa namanya? Praktis, simple. Oke, gimana rasanya? Mantap. Mantep. Apalagi kita direndam gini kan kakinya kan? Iya. Lagi di tos. Tos, baik tos. Mantep. Memang produknya Tea Space nih nggak kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng ya. Oke, kita lanjut lagi nih. Jadi kalau yang gue tahu nih kalau di daerah jaringan internet itu memang ada sulit ya. Ya, Karena bener. kan belum terlalu banyak rumah ya kan, masih hutan-hutan ya kan. Iya. Pernah kesulitan untuk upload konten nggak? Apalagi ke YouTube kan memang yang kita tahu sendiri ini butuh waktu banyak ya kan. Ya, awal-awal YouTube itu susah jaringannya. Gimana? Kita harus ke salah satu bank. Kita pengen naikin konten yang durasi panjang. Kita Berapa nunggu, tuh? Berapa durasinya? nunggu sekitar 40 menit. Kita nunggu untuk naikin konten tuh seharian. Wow. Satu malam, serius. Kita stay di sana jam 7, pulangnya jam 7 juga. Jadi lu nongkrong di depan bank itu, lu ngopi, dan lu ngupload di situ karena Iya. lebih cepat ya Iya, bener. jaringannya. Heeh. Padahal cuma 40 menit, Cuma 40 menit. tapi lu seharian nongkrong di situ. Bener. Keren. Nah, ini kan lu concern banget nih di apa namanya konten horor mistis ya kan? Gue sebenarnya penakut. Jujur. Ya Kenapa kan? harus takut? Ya karena deket loh. Kenapa? Tam, si konten ini emang lu concern banget ngambil mistis kenapa? Juga faktor daerah ya. Daerah kita di kampung, jadi mistis itu lebih kental di kampung. Gitu. Oh, jadi peluang Peluang untuk kontennya tuh banyak. mistis. Karena banyak kebun-kebun ya? Iya, bener. Oke. Banyak rumah, pabrik-pabrik yang Bangkalai ya segala macam. Terus gini, lu kan bikin konten. Di mana-mana orang kalau mau bikin konten di sebuah rumah atau di sebuah bangunan pasti ada yang namanya izin-izin. Iya bener, kita punya izin. Pernah nggak lu ngerasa kesulitan izin atau misalnya lu Pernah, tiba-tiba digeruduk gitu kan? Lu nggak ada izinnya Digeruduk nih. sih nggak pernah, tapi kita untuk meminta izin kepada satu daerah susah. Karena kita belum banyak diketahui sama masyarakat dan konten kita mistis. Takutnya mengganggu warga sekitar. Contohnya kita bikin konten di sini. Kita Di sini juga. Kita nggak tahu kan? Ribet nih gue. Kita nggak tahu kan mistis rumah ini apa. Terus kita obrak-abrik mistisnya. Kita tinggal. Nah, Nggak kita perbaikin lagi. Ya gitu. Rumah itu terbengkalai dengan mistis yang ada. Jadi gangguin sekitar gitu. berarti kalau bisa gue bilang hobi lu emang lihat-lihat rumah kosong ya? Begitulah. Bukan mau beli kak, mau ditelusuri. Nah nih bedanya penelusuran dan paranormal itu beda guys. Nah kalau penelusuran itu apa tuh? Maksudnya itu konten
yang mencari mistis dengan cara menyusuri daerah-daerah yang apa? Jadi telusurin gitu ya. Kalau paranormal? Paranormal mah Langsung lihat aja gitu? Langsung lihat aja gitu. Jadi emang bener-bener, oh di sini ada, di situ. Kalau lu kan memang investigasi ya jadinya. Iya. Oke. Oh jadi itu perbedaannya konten penelusuran dan paranormal. Dan lo kan memang concernnya di penelusuran ini kan. Lu pernah nggak yang dapetin yang tiba-tiba di luar kendali lo ya? Oh pernah, sering. Jadi kekuatan manusia kan terbatas ya kan? Kekuatan di sekitar manusia itu yang tak terbatas. Bener. Lu pernah nggak kehilangan kendali? Iya, pernah. Itu gimana? Kalau yang kendali mah sering ya. Karena kita udah gimana ya? Kayak dimasukin gitu. Ya kayak dimasukin. Kalau kita lagi menjelajah suatu tempat, kalau kita langsung ngontak, yang ngontak langsung naik. Oh gitu, kaget gue. Iya. Kenapa gue yang kaget? Langsung naik gitu. Iya benar. Kita izinnya kalau pengen masuk ya masuk dia. Kalau enggak ya kita tahan. Ada juga yang mistisnya lebih kuat itu yang masuk langsung. Gimana guys, seru nggak nih? Kalau dikasih kisi-kisi, udah pada siap belum di sini kru? Apa yang lo bisa rasakan di sini? Ya, setiap rumah kan pasti ada makhluk gaibnya ya. Oke. Ya, Gue udah panas. Gitulah. Clue aja. Ya. Gimana? Duh seru banget nih. Demit kan banyak, kayak kunti, pocong dan segala macam kan. Oke, tapi ada di sini? Ya ada, semua daerah itu ada. Ada, oke. Di sini ada? Ya ada. Di kita? Kalau lihat mah ada. Hawanya kan? Jangan gue. Itu kosong kan? Di situ kosong kan? Nih, Ya. Tam, kalau tadi kita tentang udah perjalanannya dan melihat lo sebagai konten kreator, pengalaman yang paling membuat lo takut lah, sampai sekarang masih keingetan nih, ya ampun ini lagi, atau lo ada trauma nggak? Pengalaman horor yang paling takut itu, ya gini lah. Kita dalam YouTube itu kan harus ada mediator. Kita sebagai mediator, kita diisiin, kesurupan dan segala macam. Kita lost kontak gitu. Oke. Dari badan, lost kontak, nggak lepas gitu. Oke. Nah itu ribet. Tapi lu pernah lost kontak berapa lama? Cuma beberapa menit segala macam. Oh. Tapi apa sih yang dirasain? Pas lagi jadi Iya. mediator. Rasanya itu kita dua versi. Satu badan kita dipakai untuk gerak dan segala macam. Bahkan kita ada dalam. Kita nangkep dia ngomong apa, gini. Gitu. Tapi inspirasi lo buat bikin cari cari kayak gini apa sih? Maksudnya Bukan- siapa gitu? Bukan cari gara-gara, kita pengen ngungkapin satu tempat. Benar nggak sih tempat itu angker? Benar nggak sih? Benar nggak sih ini apa namanya cuma omongan atau emang beneran gitu kan? Hoak atau segala macam. Beberapa warga ngomong di sini banyak penampakan makhluk gaib dan segala macam. Benar nggak sih berita yang lagi naik di kampung kita ini? Benar nggak? Ya udah kita survei, benar adanya makhluk asaran di sana. Ya kita langsung ke sana bedah malamnya. Ya udah kita cari informasi, benar nggak dia yang contohnya kecelakaan maut dan segala macam. Benar kamu yang bikin kecelakaan maut? Waduh iya, sabar Pak. Begitu. Maksud Anda untuk mengganggu Intan sewaktu mandi kemarin? Mau ajak ke rumah. Ajak ke rumah, main. Lalu, seandainya kalau Intannya pergi mengikut kamu mandi dan main ke rumah kamu, apa yang akan terjadi? Mati dia. Wah keren banget ya. Jadi kalau sih ada hoax maksudnya mencari hoax di kampungnya ya dia datengin aja tuh Iya, rumahnya. bener. Jadi kalau buat kalian guys yang ada hoax di rumahnya, Iya. coba panggil Tami. Habis. Seru banget ya Tam ya, ketemu lo nih dengan konten yang berbeda, suasana yang beda, apalagi Iya. malam-malam direndam lagi kakinya kan, dingin nggak? Nggak panas hawanya. Kenapa? Ya, panggil gitu. Oh wow. Kan kita bahas mistis, jadi mistisnya sekitar ngonek gitu, kayak jaringan gitu. Oh,
Gitu Gue baru tahu sistemnya. nih kayak gini. Oh. Karena kita bahas mistis, gue di sini nih. Yang pojok merapat gitu. Pojok. Yuk kita percepat. Slow aja nggak apa-apa. Mereka masih ngontrol sekeliling, cuma ngeliat gitu. Ya udah. Kalau pengen masuk, masukin. Jangan. Masukin rekening gue aja lah. Suruh rekening, siap. Gue lebih aman kayaknya situ, mistis. Bisa nggak tapi kayak gitu? Nggak ya? Bisa. Pesugihan. Ya. Bener, di sana juga ada apa? Iming-iming pesugihan. Ya kita cek. Oh Kayak gitu. di sana ada satu episode tentang tuyul ya. Dengarnya kabar-kabar di sekitar sana ada yang melihat tuyul dan segala macam. Coba cek, dicek, oh emang ada. Kita tarik, tuyulnya kita tarik bukan di tempat rumahnya. Tuyulnya sini nih, di sini nih. Kita tarik di sana gitu tuyulnya. Bawa ke atas gitu, ke gunungnya, ke hutannya, supaya nggak rame gitu. Dia kan teriak, kenceng serius. Nih, kalau gue lihat kan banyak banget nih konten-konten yang serupa di YouTube. Iya. Mistis, horor, dan itu gue lihat banyak yang naik. Mm-mm. Menurut lo kenapa? Ya karena mayoritas Indonesia terkenal dengan mistisnya ya. Satu lagi, mistis sudah jarang sekarang. Jadi mereka tuh kepo dengan mistis-mistis yang terdahulu. Contohnya dengan alam sebelah dan segala macam terjadi di sana. Kita kan nggak matok dunia nyata dan dunia gaib kan beda. Iya. Jadi mereka yang ingin tahu kita sajikan gitu. Oke. Jadi yang ingin nonton mistis ya ke mistis, yang nonton segala macam yang terbaru sekarang ya terbaru. Tam, satu lagi menutup. Banyak yang mengatakan mistis itu hanya gimmick. Ya. Lo sendiri menanggapi tentang banyak pendapat ini bagaimana? Ya, saya menanggapinya karena banyak konten kreator YouTube yang mistis ya. Ada yang gimmick, ada yang enggak gitu. Karena kita tahu jalur mistis itu kayak gini. Nggak mungkin kayak gini gitu. Oh gitu. Jadi ada yang gimmick, ada yang enggak. Iya. Tapi balik lagi, kan lo yang merasakan di lapangan ya. Bener. Kan lo hanya menyajikan di YouTube. Jadi itu balik lagi ke pendapat masing-masing ya. Mau lo bilang itu bukan gimmick ya nggak apa-apa ya. Iya, bener. Iya. Nah, Tami juga punya beberapa media sosial ya. Iya. Apa aja, Tam? Pertama Instagram, Yaps, apa? Tami Yardi. Yang kedua YouTube. YouTube-nya apa namanya? YouTube-nya TY Studio sama Wisata Alam Gaib. Kalau untuk TY Studio pribadi, untuk Wisata Alam Gaib dalam arti kata tim. Oke. Terus yang TikTok-nya? TikTok-nya Tami Yardi juga, kayak yang sama kayak IG. Gitu. Oke, jadi mistisnya jauh Mis- gitu. Oke deh, semoga misalnya Tami semakin ke depannya semakin sukses dan visi dan misinya membawa daerahnya Tami lebih maju lagi didengarkan ya. Dan buat kalian tetap di Kuyo Podcast karena minggu-minggu selanjutnya atau di lain waktu lainnya kita akan ketemu dengan konten-konten beragam. Dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe dan sebarin ke banyak. Oke, Yeah. gue Feby dan Saya Tami Yardi. sampai ketemu dan bye.